bertarung ya bagi seorang reporter khususnya ataupun orang yang kemudian dimanapun ingin mendapatkan sebuah informasi dengan gaya senjata bertanya, ya tetap sih formula yang tadi kita bahas, mulai dari mau berantem sama siapapun, mau sama keluarga, sama siapa, tapi intinya ada sparring partner yang kemudian ini ibarat bawa pisau, diasah dulu nih di kantor gitu loh, di satu tempat. Jadi kemudian sebagai sebuah alat untuk kemudian mendapatkan hook-nya, atau sebutlah itu hook, itu udah tajam gitu, jadi bukan yang dipakai majal ya, Alia majal tuh dari KBBI Bang Ali. Majal, iya. Tumpul Ya, bahasa. even buat webinar pun ketika bertanya ya kita tetap harus punya pertanyaan yang tajam gitu ya, nggak bisa cuman. Betul. Jadi apa Pak perkembangannya? Terus udah jelasin, terus apa ya leadnya ya, bingung gitu. Yeah. Sebagai reporter juga dong. Jadi ketika narasumber menjelaskan dua kalimat ketiga, kita udah harus tahu ini ada leadnya nggak ya. Kalau nggak ada leadnya ya kita harus nanya lagi sampai nemu leadnya. Memang harus seperti itu. Nah, ini gue cuman ini aja, apa namanya, ada istilah ketika kita bertanya kepada narasumber, terus kita disebut sebagai, wah pertanyaan lo leading, mengarahkan narasumber. Nah, kalau waktu gue di lapangan itu gue sampai sejauh sebelum berangkat, yang gue buat itu adalah kira-kira omongan dari narasumber yang gue inginkan itu apa aja sih, A, B, C, dan D, dan itu sudah dalam bentuk kalimat SPOK, jadi benar-benar kayak ngayal gitu. Nah, terus abis itu gue bikin itu berdasarkan riset yang sudah gue lakukan sebelumnya. Kayak misalnya gue datang ke pengadilan, pengadilan ini sudah masuk ke misalnya pledoi gitu misalnya. Kalau misalnya pas masuk pledoi atau tahapan tertentu dari pengadilan itu, gue akan kira-kira, oh kalau misalnya pledoi kan itu kan pembelaan. Kalau ketika pembelaan berarti yang dikasih kesempatan dari pembelaan itu kan dibacakan di pengadilan. Berarti soundbite yang gue dapat itu seharusnya dari si lawannya dia. Karena kan yang kasih pledoi kan udah dikasih kesempatan ngomong di pengadilan gitu kan. Kecuali kalau kita pengen wawancara lagi setelah dia selesai, setelah dia keluar gitu kan. Nah, tapi intinya kalau dia udah bacain pledoi, itulah soundbite-nya dia. Jadi otomatis gue akan ngejar si lawan bicaranya dia. Nah, ketika kita mau ngejar lawan bicaranya, gue udah bikin. Bayangin kira-kira kalau misalnya dia isinya pledoi itu kan isinya pembelaan ya. Kalau pembelaan berarti dia membela dirinya kan. Kalau membela dirinya berarti dia berarti kan otomatis yang lawannya dia tentunya akan merasa kalau misalnya akan defensif, berarti gue akan berusaha menangkap perasaan dari si lawannya itu, atau jadi gue bisa membayangkan soundbite-nya seperti apa, dan itulah yang gue kejar, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya gue melakukan seperti itu gue secara kode etik di ambang batas atau gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya begini. Dalam segala hal kan kita mencoba untuk bisa cover both side ya. Gue sih nggak pernah ada masalah seperti itu ya. Oke. Go ahead. Internetnya unstable di sini. Oke, lanjut Fir. Udah stabil. Lanjut Fir. Ya, ini tidak stabil ya, seperti isi rekening kita kalau bilang itu nggak pernah stabil. Oke. Sama Fir, gajian masih lama, tanggal 9. Gue coba jawab. Gue sih nggak. Iya, bener sama. Emang pertanyaan mengarahkan dan tidak mengarahkan, pertanyaan mengarahkan dan angle yang ingin kita dapatkan itu agak tipis bedanya. Beda bagaimana mengakali supaya ini tidak mengarahkan, kembali lagi. Ya, kita harus pinter-pinter bertanya, kita punya data, kita punya historical story ya, jadi kita punya background dari pertanyaan kita, rasanya sih nggak akan ada yang mengarahkan gitu lah. Kalau misalnya kita dituduh mengarahkan, kalau gue sih ngerasa bahwa narasumber gue lebih pintar dari gue ya ternyata gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau saya sih itu sih Mas Bayu, gue ngerti pertanyaan lo, tapi selama gue di lapangan, ketika gue sudah punya, gue pede dengan background gue pede dengan data gue gitu, itu never happen sih gitu ya, never been there gitu. Mungkin yang lain punya. Aku boleh sharing nggak? Jadi artinya begini, aku nggak pernah meremehkan ketika aku ada di lapangan, aku nggak pernah meremehkan
informasi sekecil apapun itu aku pegang, aku ingat di dalam pikiranku, aku pegang. Nah, ini terbukti kepada siapapun aku bicara di tempat peliputan, aku ingat. Nah, jadi ini jadi aku memang puji Tuhan ya, jadi punya kesempatan spesial, aku bisa dipercaya liputan Olimpiade itu ya, pesta olahraga dunia 2 kali. Nah, aku di 2012 di London, Inggris, kemudian 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, ya kan? Nah, ketika di Brazil itu, ini artinya apa? Aku sebetulnya udah gentar hatiku, dengkulku juga lemas karena ini momen emas Owi dan Butet, ya kan? Owi dan Butet momen emas, dapat emas pertama kali di 17 Agustus hari kemerdekaan. Lalu kemudian aku adalah seorang Carlos Pardede yang punya kesempatan emas, TV-nya kami official broadcaster dari Olimpiade itu. Dan aku punya kesempatan mewawancari dia di lapangan tepat setelah dia dapat pengalungan medali dengan ya tentunya dengan semua prosedur Olimpiade yang ribet itu ya. Setelah sebelumnya diwawancara oleh oleh TV Olimpiadenya, terus kemudian ada beberapa TV lagi, barulah ke TV nasional. Aku tuh TV nasional dari si pemain ya, aku dapat kesempatan kelima mungkin ya. Nanti baru ke-6 ke-7 baru TV yang bukan broadcaster. TV bukan broadcaster nggak ada, tapi online dan cetak yang setelahku. Nah, apa yang mau aku tanya gitu ya? Sementara kalau untuk teknis pertandingan soal jatuh bangunnya si Owi Butet di partai final itu, semua mata se-Indonesia udah pasti nonton. Aku nggak perlu membahas lagi. Nah, beberapa jam sebelum itu aku punya keberuntungan gitu ya. Aku menuju ke tempat ke venue-nya itu bareng TDM, chef de mission-nya itu RSO Raja Sabta Oktohari, kemudian ngobrol dan dia orangnya komunikatif, terus dia cerita, iya nih si Owi dari awal datang ke Brazil ini dia udah nanya, Pak CDM nanti itunya bonusnya dikenain pajak apa enggak gitu ya, bonus yang berapa miliar itu ya, bonus peraih emas kan, dikenain pajak apa enggak? Oke, aku tanya menteri dulu. Yaudah, dia tanya Menpora dulu, terus akhirnya kebijakan Menpora enggak dipajakin, karena biasa kan kalau apa-apa yang dari instansi itu dipajakin ya. Jadi enggak, bulet enggak dipajakin. Jadi kalau 5M untuk emas ya 5M dapatnya gitu ya. Wow, langsung. Oke, aku udah keperluan katanya gitu ya. Aku udah keperluan, aku buat ini, ada keperluan katanya gitu. Nah, jadi obrolan itu tertempel di otakku. Sehingga kemudian alih-alih aku menanyakan soal strategi, soal perasaan karena bisa mempersembahkan emas di momen 17 Agustus dan momen Olimpiade. Kemudian aku menanyakan uangnya mau dipakai apa kepada si Owi, dan itu kemudian kan viral di mana-mana. Ada yang ngetawain, ada yang ini, gila lu nanyain uangnya. Karena aku tahu dari CDM si Owi itu berjuang untuk uang itu, dia ada keperluan di keluarganya gitu. Nah, dan akhirnya dijawab oleh si Owi kan. Kalau Butet enggak lah, dia enggak sempat curhat gimana. Tapi kalau Owi-nya dia curhat soal uang. Nah, itu. Jadi artinya hal spesial, informasi background itu kemudian jadi pertanyaan yang menohok dan itu jadi viral. Saya kira itu. Fira, mantap. praktek dong sekarang. Ibarat kalau ketemu Maria Limowa nih di bandara tadi. Belum nanya apa? Iya, nanyanya gimana? Yang Kalau soundbite. saya soundbite. Kalau saya sih pertanyaan besar kayak sama, kalau gue mikir gini, ini ada perempuan, bagaimana bukan masalah gender seksisnya ya, tapi bagaimanapun dia seorang perempuan, dia seorang ibu, terus dia pelarian setelah sekian lama.
Itu yang saya pelajari ketika saya liputan Drafukun dulu. Itu saya tidak baca buku atau tidak berdasarkan teori apapun, tapi itu adalah pengalaman saya pribadi aja. Yang ingin saya tanyakan adalah, Bu, selama pelarian, adakah Ibu kepikiran untuk balik ke Indonesia? Apapun jawabannya itu akan sangat menarik. Bahkan kalau saya disuruh bertanya one-on-one, kasusnya itu kan ada di mana-mana. Silakan aja googling di mana-mana. Cuman yang paling penting adalah, adakah keinginan Ibu untuk pulang ke Indonesia, ke kampung halaman? Kalau dia Kristen, atau saya akan lebih tertarik untuk bertanya, Ibu kalau Natalan di luar negeri, Ibu sama siapa Natalan ya? Ibu kalau malam takbiran di luar negeri, Ibu takbirannya sama siapa? Itulah ketika air matanya sudah di pelupuk ujung sini, itulah kita harus masuk. Masuk barang itu. Nah, itu. Pertanyaannya, pertanyaan yang masuknya itu apa? Pertanyaan yang masuknya? Ya itu tadi. Itu gitu tadi, ya? Karena lo tuh pelarian, lo tuh nggak bisa, bagaimanapun orang itu kan primordial ya, maksudnya begitu pentingnya status kampung halaman itu begitu penting buat orang Indonesia itu, dan dia tetap orang Indonesia. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya itu akan memunculkan soundbite yang orang lain tidak terfikir, seperti yang Carlos lakukan waktu di mana itu, yang tadi Carlos ceritakan. Nggak penting dia menang perasaannya seperti apa. Perasaannya senang terharu. Iya pasti. Itu klise iya kalau menang. Ibu waktu ditangkap dia apain? Dia kan ada di foto apa segala macam, nggak perlu gitu. Cuman yang lebih menggigitnya adalah bagaimana kerinduan dia terhadap kampung halaman ya. Dia kan uangnya banyak ya. Sampai ada yang nanya. Kalau saya juga pertanyaan, lo uang segitu banyak, kalau saya sih akan operasi plastik agar seperti Sophia Latjuba gitu. Nah, uang segitu banyak ya, kemana aja uangnya? Kembali ke Sophia Latjuba. Ya seperti itulah. Jadi kalau saya ketika geram terhadap koruptor, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan waktu itu sempat ada yang bertanya, bukan saya, tapi Bapak korupsi Al-Quran, izin juga nggak Pak? Ada yang seperti itu. Gila lo pertanyaan kayak gitu. Tapi itu kan pertanyaan. Kalau malam bisa tidur nggak Pak? Korupsi Al-Quran Pak gitu. Itu stupid question gitu ya. Cuman itu suara hati rakyat loh. The voice of the voiceless. Voice of the voiceless gitu ya. Bapak yang bisa tidur nggak Pak korupsi Al-Quran Pak? Bapak baca Al-Quran Pak kalau habis sholat Pak? Itu voice of the voiceless. Walaupun gue, aduh please deh pertanyaannya pinter dikit dong gitu ya. Cuman kalau saya sih ngelihatnya itu hati nurani lah bagaimanapun gitu ya. Oke, merobot. Tapi setidaknya kenal ya tadi 2 poin tadi ya. Tapi ya, merobot. Pertama, gue sepakat apa yang disimulasikan tadi bahwa ketika munculkan sebuah pertanyaan yang hasil etnografi, observing, dan lain-lain, yang munculkan sifat primordial, itu kan memainkan rasa ya, rasa sedih, gembira, atau marah. Itu yang menurut saya sih sampai ke penonton gitu. Iya. Jadi bukan hanya hot button-nya kita push aja. Jadi ya. Yes. Dia nangis, kita push. Bisa macam-macam nih respon netizen nih. Ngapain lu nangis, lu koruptor? Ada juga yang kepikiran, iya juga ya gitu kan. Jadi akan beragam ya. Cuman jadi pendapat responnya akan pasti beragam, terpolarisasi. Tapi kemudian minimal ya itu tadinya hook gitu dengan soundbite tadi. Soundbite karena nangis, terus jawab. Terus benar tadi misalkan, Bu kok nggak operasi plastik? Itu juga sebuah bentuk pernyataan geram mewakili masyarakat. Benar banget. Karena pernah ada kejadian seorang pelaku kejahatan Gunawan ya, itu yang menembak kasus Asaba kan, dia kan beneran oplas kan, dramanya itu macam-macam itu, oplas, tiba-tiba udah diborgol loncat dari mobil, pokoknya seru itu kan, we're talking about story ya pada akhirnya ya, jadi ujungnya adalah soundbite ya, tapi kita enakan memang pakai bahasa awalnya story, kalau berita tuh kesannya kaku, padahal ya kisah tuh lebih bicara soal rasa pada akhirnya, jadi pertanyaan jangan SPOK biasa aja gitu. Tapi sebuah SPOK yang dipikir udah by deep research ya.
dengan surrounding of our life. Tadi benar yang berlian 9 miliar. Ibu Vira emang bisnis berlian ya sampai tahu itu 9 miliar nggak ada. Kan itu penting banget itu gitu. Contohnya gitu kan. Betul. Tapi itu sebuah gabungan knowledge, personal knowledge, kedalaman kemudian di lapangan, yang kemudian terakumulasi dalam sebuah mungkin kalimat pertanyaan pendek saja, begitu kan sebuah frase gitu kan. Ibu, uang sebanyak itu nggak dipakai operasi plastik, itu kan julid gitu kan, tapi mewakili gitu kan satu julid, iya. Masuk ke zaman sekarang gitu. Oke. Betul, Baiklah. Ini penting banget nih. Yes. Nah, ini penting. Mbak, saya pikir kita tutup dulu. Sudahi dulu. Sudahi dulu. Makanya satu topik aja soundbite-nya udah seru nih. Iya, soundbite aja udah seru. Nah, mungkin kalau misalnya soundbite. Iya, kalau misalnya dirasa belum cukup nanti kita sambung lagi. Ya nggak masalah. Iya kan? Karena emang jujur seru sih. Maksud gue banyak yang perlu bisa digali sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga kan gue juga perlu ngedit ya. Kalau misalnya bahannya ada 2 jam gitu kan, gue mampus gue jadi. Aduh, iya. Okay. Maaf. Oke, ya udah kalau gitu thank you teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Maksudnya kita akan lanjutkan lagi dalam episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Salam soundbite. Selamat malam. Makasih Mas Bayu. Bye-bye. Yang bagus. Ya, dah.